Himpunan Penyelesaian PLSV atau persamaan linier satu variabel. Menentukan himpunan penyelesaian PLSV artinya kita menentukan atau mencari nilai pengganti variabel sehingga persamaan menjadi bernilai benar. Ada dua metode untuk menentukan himpunan penyelesaian PLSV. Yang pertama, menggunakan metode persamaan yang ekuivalen. Yang kedua, dapat menggunakan metode substitusi. Ketika menggunakan metode persamaan yang ekuivalen, himpunan penyelesaian PLSV dicari atau ditentukan dengan cara menambah atau mengurangi atau mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Sedangkan pada metode substitusi, caranya adalah dengan mengganti variabel dengan sebuah bilangan agar persamaan menjadi benar. Seperti apa sih cara menyelesaikan PLSV dengan metode persamaan yang ekuivalen atau metode substitusi? Langsung saja kita praktekkan pada contoh soal di bawah ini. Di sini saya sudah punya satu contoh soal. Contohnya, tentukan HP dari 3X tambah 12 sama dengan 0. Pertama, kita akan tentukan atau kita akan buat cara penyelesaian dari soal ini menggunakan metode yang pertama, yaitu menggunakan metode persamaan yang ekuivalen. Caranya seperti ini. Kita buat jawabnya ya. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya, yaitu 3X tambah 12 sama dengan 0. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, yang akan kita cari adalah nilai variabel dari persamaan ini. Mana variabel pada persamaan 3X tambah 12 sama dengan 0? Apa variabelnya? Variabelnya adalah X. Variabelnya ada X. Ketika kita menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, artinya kita mencari nilai X-nya. Sehingga hasil akhir atau tujuan kita di akhir nanti adalah X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? X sama dengan 1 kah? Apakah X sama dengan 2? Atau X sama dengan negatif 2, negatif 1, atau berapa? Itu yang akan kita cari. Jadi bentuk ini akan kita ubah menjadi X sama dengan. Bukan lagi 3X tambah 12, tapi menjadi X sama dengan. Dengan begitu berarti kita harus menghilangkan 12 dan 3. Kita menghilangkan satu persatu. Pertama kita hilangkan terlebih dahulu 12, angka yang tidak menempel pada variabel. Yang selain koefisien yang kita hilangkan terlebih dahulu, yaitu 12. Karena kita akan mengubah menjadi X sama dengan. 12 kita hilangkan. Gimana supaya 12 itu hilang? Supaya hilang maka kita buat menjadi 0. Bagaimana supaya 0? Caranya adalah kita tambah atau kita kurangi. Karena di sini 12 positif, maka supaya 12 itu menjadi 0, maka kita kurangkan. Karena 12 bilangan positif, apabila dia dikurang 12 maka nilainya akan 0. Yang harus diingat pada persamaan yang ekuivalen, apabila kita menambah atau mengurang, maka kita harus melakukannya pada kedua ruas sekaligus. Jadi tidak boleh hanya pada salah satu ruas. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengurangkan kedua ruas dengan 12 atau kedua ruas dikurang 12. Kita buat sama dengannya. Jadi bentuk awalnya tadi adalah 3X tambah 12 sama dengan 0. Kemudian supaya 12 hilang maka ruas kiri, jadi ada dua ruas ya, ini tanda sama dengan. Yang di sebelah kiri sama dengan namanya ruas kiri, dan yang di sebelah kanan sama dengan kita sebut sebagai ruas kanan. Nah, lalu kedua ruas dikurang 12, ruas kiri kita kurang 12. Maka ruas kanan pun harus kita perlakukan sama. Kita kurang 12. Kita lakukan secara adil. Selanjutnya kita sederhanakan.
Di ruas kiri, perhatikan ruas kiri. Bagian sini ya. 3x tambah 12 kurang 12. Ingat yang boleh ditambah atau dikurang pada bentuk aljabar hanya suku sejenis. 3x tidak ada yang sejenis. Yang sejenis itu yang sama-sama tidak ada variabelnya. 12 dan 12 sama-sama tidak bervariabel, dia sama-sama konstanta, bisa kita operasikan. 3x-nya tetap, 12 dikurang 12 nilainya 0, kita coret aja, dia sudah 0. Nah selanjutnya kita ke ruas kanan, 0 dikurang 12, masih ingat operasi hitung bilangan bulat ya. 0 dikurang 12 nilainya adalah negatif 12. Lalu, ingat sasaran kita tadi, kita akan mengubah bentuknya menjadi X sama dengan sekian. Nah, di sini bentuknya masih 3X, bukan X sama dengan. Maka PR kita adalah kita harus menghilangkan 3. 3X itu artinya 3 kali X, pakai kali titik ya. 3X artinya 3 kali X. X-nya ini kita hilangkan supaya dia menjadi X saja. Atau kalau dia menjadi X, artinya koefisien X di sini harus menjadi 1. 3X, 3 kali X, supaya berubah menjadi X, maka dia harus dibagi atau dikali 1/3. Karena 3 dikali 1/3 nilainya adalah, ini 3 ini artinya 3/1. 3 kali 1 3 per 1 kali 3 3. 3/3 adalah 1. Nah, supaya di sini bisa kita ubah menjadi X sama dengan, maka 3X ini harus kita kali dengan 1/3. Jadi langkah selanjutnya adalah kedua ruas dikali 1/3. Kita buat sama dengannya dulu. Bentuk awalnya adalah 3X dan negatif 12 di ruas kanan. Kedua ruas, jadi harus kedua-duanya ya. Kita kali 1/3. Sini kita kali 1/3 juga, adil. 3X dikali 1/3 hasilnya adalah X. Kita tahu ya kenapa 3X dikali 1/3 hasilnya X. Nih, 3X artinya 3 kali X dikali 1/3. Yang kita kalikan adalah bagian angka. 3X kali 1, 3X dikali 1, yang atas dikali atas ya. Hasilnya 3X per, kalau tidak ada penyebut itu sebenarnya penyebutnya ada, yaitu 1. Yang bawah 1 kali 3 hasilnya adalah 3. 3/3 sama-sama dibagi 3, 1. Hasilnya adalah X per 1 atau sama saja dengan X. Nah, ini hasilnya. Sehingga di sini kita peroleh X. Bisa dipahami ya? X sama dengan, selanjutnya negatif 12 dikali 1/3. Tinggal kita kalikan. Negatif 12 kali 1/3 untuk ruas kanan. Kalau tidak ada penyebut bisa kita munculkan per 1. Jadi yang tidak ada penyebut, penyebutnya itu ada, yaitu 1. Kita kalikan, negatif 12 kali 1 hasilnya negatif 12 per 1 kali 3 adalah 3. Bentuk ini bisa kita sederhanakan. Negatif 12 dibagi 3 hasilnya negatif 4. Sehingga di sini bisa kita tuliskan negatif 4. Nah, hasilnya sudah seperti yang kita harapkan. Kita ingin mengubah menjadi X sama dengan, udah ketemu nilai X-nya. X-nya adalah negatif 4. Kalau sudah X sama dengan, nilai variabelnya sudah diketahui. Jadi nilai X ini adalah negatif 4. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4. Karena dia disebut himpunan, maka kita pakai kurung kurawal nulisnya.
Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4. Nah, seperti itu cara menentukan himpunan penyelesaian menggunakan metode persamaan yang ekuivalen. Nah, lalu bagaimana kalau kita menyelesaikannya pakai metode substitusi? Kalau pakai metode substitusi, maka kita mengganti variabel dengan sebuah bilangan agar persamaan menjadi benar. Jadi variabel kita ganti supaya pernyataannya benar. Caranya gini, kita tentukan terlebih dahulu, kita tebak. Kira-kira nilai X ini, misal kita belum menentukan, kita belum menyelesaikan cara ini, misalkan seperti itu ya. Kita menebak 3X tambah 12 sama dengan 0. Berapa ya kira-kira X-nya? Misal kita tebak X-nya mungkin saja nilainya adalah 1. Kita tebak 1. Maka kita tes, kita substitusi. Kita substitusi artinya kita ganti. Kita tuliskan persamaannya ini terlebih dahulu. 3X tambah 12 sama dengan 0. Kita tuliskan. Nah, setelah itu nilai X-nya ini kita ganti dengan X yang kita tebak tadi. Kita ganti dengan 1. 3X artinya 3 kali 1. X-nya kita ganti dengan 1. Tambah 12 sama dengan 0. Lalu kita kalikan. 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Tambah 12 sama dengan 0. 3 tambah 12 15. Sama dengan di ruas kanan ada 0. Benar nggak sih 15 itu nilainya 0? 15 itu sama dengan 0, benar atau salah? Tentu saja salah. 15 itu tidak sama dengan 0. Kalau begitu, X sama dengan 1 bukan himpunan penyelesaian karena persamaannya salah. Sedangkan seharusnya yang kita cari adalah persamaan menjadi benar. Kalau gitu kita tebak yang lain. Nah, gini cara substitusi. Pakai X berapa lagi ya? Kalau 1 salah kita bisa coba X yang lain. Boleh 0, negatif 1, negatif 2, terserah. Nah, sekarang kita coba pakai negatif 4. Kita buktikan karena kita udah tahu nih X-nya itu nilainya sebenarnya negatif 4. Kita coba benar nggak kalau disubstitusi. 3X tambah 12 sama dengan 0. Jadi kita tulis dulu persamaannya ya. X-nya kita ganti dengan negatif 4. X-nya negatif 4 tambah 12 sama dengan 0. Kita kalikan. 3 kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 12 tambah 12 sama dengan 0. Negatif 12 tambah 12 berapa ya? Masih ingat ya cara operasi hitung bilangan bulat? Negatif artinya utang, positif artinya uang. Utang 12, uang 12. Kalau punya utang 12, uang 12, utangnya lunas dan tidak ada uang kembali. Hasilnya adalah 0. 0 sama dengan 0. Benar nggak 0 sama dengan 0? Benar. Karena benar, maka X sama dengan negatif 4 adalah himpunan penyelesaian yang dicari. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau kita singkat HP ya. HP itu himpunan penyelesaian. Jadi, HP sama dengan negatif 4. Seperti ini caranya. Biasanya metode substitusi ini digunakan untuk mengecek kebenaran dari hasil yang diperoleh menggunakan persamaan yang ekuivalen. Cara yang mudah adalah menggunakan metode persamaan yang ekuivalen yang seperti ini. Karena kalau menebak-nebak, kalau tebakan kita yang pertama belum benar, kita nebak lagi, belum benar dan seterusnya, akan sulit menemukan jawaban yang benar. Jarang sekali kita mempunyai tebakan 1 kali nebak itu sudah benar, sehingga kita perlu waktu yang cukup lama. Jadi pahami metode persamaan yang ekuivalen untuk menyelesaikan PLSV sebagai salah satu caranya. Mau pakai metode substitusi juga boleh, pakai cara mana saja yang kalian anggap mudah.
Agar lebih paham, saya punya satu contoh soal lagi tentang cara menentukan himpunan penyelesaian PLSV agar kalian lebih paham. Contoh kedua, tentukan penyelesaian dari negatif 4 kurang 2C sama dengan C tambah 3. Soalnya agak berbeda ya. Ketika ditanya tentukan penyelesaian, artinya sama seperti contoh pertama tadi. Kita diminta menentukan HP atau himpunan penyelesaian, yaitu nilai pengganti variabel. Apa variabelnya pada contoh kedua ini? Di contoh kedua variabelnya adalah C. Ada 2C di sini. C-nya ada diulang 2 kali, tapi tetap satu jenis, yaitu C, sehingga dia masih persamaan linear satu variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk menjawab soal ini, saya tidak mau menebak-nebak karena agak sulit. Jadi, saya menggunakan metode yang pertama, yaitu menentukan himpunan penyelesaian PLSV dengan metode persamaan yang ekuivalen, yaitu dengan menambah atau mengurang atau mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Negatif 4 kurang 2C sama dengan C tambah 3. Langkah awalnya. Ingat, tujuan akhir kita adalah mencari nilai variabel. Kalau di awal tadi variabelnya X, sedangkan di yang kedua ini variabelnya adalah C. Berarti tujuan akhir kita bukan mencari X sama dengan, tapi kita akan mencari nilai variabel C, karena variabelnya C. Tujuan akhir kita mengubah menjadi C sama dengan sekian. Sekarang kita lihat bentuknya. Nah, masih ada embel-embel negatif 4, ada negatif 2C. Harus kita ubah menjadi C sama dengan. Yang pertama, kita hilangkan terlebih dahulu suku negatif 4 di kiri ini. Kita hilangkan negatif 4. Jangan menghilangkan negatif 2-nya duluan ya. Karena negatif 2 itu adalah koefisien C, dia menempel. Jadi yang enggak nempel, yang terpisah dulu yang kita buat, suku terpisah yang kita hilangkan. Kita akan menghilangkan negatif 4. Supaya hilang kita buat dia menjadi 0. Negatif 4 supaya menjadi 0, tinggal tambahkan aja dengan lawannya, tambah 4. Jangan kalian kurang ya. Jangan mentang-mentang di contoh pertama tadi dikurang, maka yang kedua juga dikurang. Salah. Kita supaya 0 itu memasangkan dengan lawannya. Kalau negatif 4 dipasangkan dengan positif 4 supaya 0. Jadi supaya negatif 4 ini 0, maka kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, akan kita tambah dengan 4. Jadi langkah-langkahnya itu tidak selalu sama dari soal satu dengan soal lainnya, tergantung bentuk soalnya. Langkah menyesuaikan. Kedua ruas ditambah 4. Kita buat sama dengannya dulu. Bentuk awalnya adalah negatif 4 kurang 2C sama dengan C tambah 3. Kedua ruas ditambah 4. Ruas kiri, masih ingat ruas kiri ya? Ini sama dengan, di kiri namanya ruas kiri, di kanan namanya ruas kanan. Di kiri kita tambah 4. Kalau di kiri kita tambah 4, di kanan juga kita tambah 4. Nah, ini konsep dari persamaan yang ekuivalen. Selanjutnya kita selesaikan. Kita buat sama dengannya. Negatif 4 tambah 4, 0. Kita coret aja supaya tahu itu udah 0, udah hilang. Sehingga di ruas kiri tersisa negatif 2C. Sama dengan di ruas kanan. Ingat ya, dalam bentuk aljabar yang boleh ditambah atau dikurang itu hanya suku sejenis. Yang sejenis adalah 3 dan 4. Sama-sama tidak ada variabel. Jangan ditambah dengan C karena C ada variabel, dia tidak sejenis dengan 3 dan 4. Ini sama-sama konstanta, boleh kita tambah. Karena tidak ada pasangan sejenis, maka C tetap C. 3 tambah 4 hasilnya adalah positif 7. Nah, selanjutnya ingat kembali sasaran kita tadi atau target kita adalah C sama dengan sekian. Kita lihat di ruas kiri masih ada negatif 2C. Nah, negatif 2-nya ini akan kita hilangkan. Negatif 2C artinya negatif 2 kali C. Sorry, saya ada sedikit keliru ya.
masih ada C lain di ruas kanan. Di ruas kiri sudah ada negatif 2C, sementara di ruas kanan ada C lainnya. Harusnya di persamaan ini hanya ada 1C, maka kita hilangkan lagi salah satu C-nya. Karena target kita C sama dengan sekian, sekiannya di sini maksudnya berupa angka, maka C yang di bagian belakang ini harus kita hilangkan. Supaya hilang, maka kedua ruas dikurang C. Jadi kita kurangi dengan C kedua ruas. Kita buat sama dengan di ruas kiri negatif 2C dan di ruas kanan adalah C tambah 7. Kedua ruas kita kurangi C, ruas kiri kita kurang C, ruas kanan kita kurang C. Sehingga kita peroleh negatif 2C kurang C, masih ingat cara aljabarnya ya. Kita ambil koefisiennya dan variabel kita taruh luar. Negatif 2 kurang 1. Kemudian di ruas kanan kita kumpulkan yang bervariabel C karena yang dikurang atau ditambah hanya yang sejenis. Kalau tidak ada koefisiennya berarti berapa depan sini? 1. Depan sini juga 1. 1C dan negatif 1C. Sehingga di sini bisa kita ambil koefisiennya 1 kurang 1. Masih ingat ya, ini adalah cara penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar. Di sini tadi dapat negatif 1 karena di sini ada 1 tapi tidak dituliskan. Nah, lalu 7-nya tetap kita tuliskan tambah 7. Lalu kita sederhanakan. Negatif 2 kurang 1. Masih ingat ya, negatif artinya utang. Utang 2, negatif 1, utang lagi. Punya hutang 2, ngutang lagi 1. Hutangnya menjadi 3. Negatif 3C. 1 kurang 1, 0. Sisanya adalah 7. 0 kali C, 0C. Maka ini kita coret aja. Udah habis. Yang tersisa adalah 7, kita tuliskan. Sekarang kita ubah menjadi C sama dengan. Supaya menjadi C sama dengan, negatif 3-nya harus kita hilangkan. Supaya hilang, maka kedua ruas dikali negatif 1/3. Kalau yang di awal tadi dikali positif karena bilangannya positif. Yang ini bilangannya negatif, maka supaya dia menjadi C yang positif maka dikali negatif 1/3. Negatif 3C, sini 7. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1/3. Kita beri kurung ya karena bilangan negatif supaya tidak rancu. Kali negatif 1/3. Masih ingat kan ya cara perkalian bentuk pecahan? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita kalikan yang ini dulu. Negatif 3C dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3. Negatif 3C ini per 1. Kalau tidak ada penyebutnya kita munculkan. Tinggal kita kali. Negatif, bilangan negatif kali bilangan negatif, otomatis dia positif. Tinggal kita kalikan angkanya. 3C kali 1, 3C per 1 kali 3, 3 sama dengan 3C per 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Kita peroleh hasilnya C. Kita tuliskan di sini C sama dengan, lalu kita kalikan lagi 7 dikali negatif 1/3. 7 dikali negatif 1/3. Kita munculkan penyebutnya per 1. 7/1 bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Kita tuliskan dulu negatifnya. 7 kali 1, 7 per 1 kali 3, 7 ya. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Negatif 7/3. Ini sudah sederhana ya. Tuliskan di sini. Negatif 7/3. Hasilnya sudah sesuai yang kita targetkan tadi, yaitu menjadi C sama dengan sekian.
Udah sesuai ya? Maka penyelesaiannya sudah selesai. Sampai sini inilah nilai variabel yang kita cari. C negatif 7/3. Tinggal kita buat kesimpulan di bawahnya. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP sama dengan negatif 7/3. Yang atas ya. Seperti ini. Sama dengan negatif 7/3. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Bisa dipahami? Jadi langkah-langkah ini menyesuaikan dengan keadaan atau bentuk PLSV atau persamaan linear satu variabel yang diberikan. Tidak selalu sama untuk setiap soal, menyesuaikan dengan target yang akan dicapai. Jika variabelnya X, sasaran akhir harus menjadi X sama dengan, kalau variabel C-nya harus menjadi C sama dengan sekian. Nah, seperti itu caranya. Rumit ya, ribet. Iya, memang rumit dan ribet kalau belum terbiasa dan belum terlatih. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dan terlatih, sering berlatih menyelesaikan PLSV, maka sebenarnya cara menyelesaikan PLSV ini sangatlah mudah. Nah, di sini saya punya cara ringkas atau cara cepat untuk menyelesaikan PLSV. Yuk simak caranya supaya kalian bisa menyelesaikan PLSV dengan mudah. Nah, begini cara ringkas untuk menyelesaikan soal ini. Langkah awal sama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan linear satu variabel dari soal. Kemudian kita amati apakah ada suku yang sejenis. Jika persamaan linear satu variabel itu belum terselesaikan, pasti ada suku sejenis. Ingat, suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama atau dia sama-sama tidak punya variabel. Yang sejenis di sini adalah negatif 4, tidak punya variabel, sejenis dengan 3. Kemudian C dengan negatif 2C, sama-sama variabel C. Langkah awal kita tuliskan sama dengannya terlebih dahulu, lalu kita kumpulkan yang sejenis. Sasaran kita tetap sama, karena variabelnya C, di akhir kita ingin mengubah menjadi C sama dengan. Sehingga saya mengumpulkan yang variabel C ini ke sebelah kiri sama dengan atau ke ruas kiri. Caranya begini. Ada aturannya. Aturannya berpatokan pada tanda sama dengan. Jika suatu pengurangan atau penjumlahan menyeberangi tanda sama dengan, maka dia menjadi sebaliknya. Kurang menjadi tambah, tambah menjadi kurang. Perkalian menjadi pembagian, pembagian menjadi perkalian. Seperti itu aturannya. Ada yang menyebut ini sebagai aturan pindah ruas. Kita akan mengumpulkan negatif 2C dan C ke ruas kiri. Sebelah sini. Negatif 2C sudah ada di ruas kiri atau sudah ada di kiri sama dengan. Maka tetap negatif 2C. Sedangkan C berada di kanan sama dengan atau di ruas kanan. Akan kita pindah ke ruas kiri. Awalnya di kanan sama dengan, kita akan pindah ke ruas kiri. C ini adalah bilangan positif. Berada dalam posisi penjumlahan, bilangan positif. Ketika dipindah ke ruas kiri menjadi negatif. Sama dengan ketika dia sudah dipindah, berarti udah nggak ada ya, udah selesai dipindah. Selanjutnya di ruas kanan ada 3 dikumpulkan dengan ini. Awalnya negatif 4 ada di kiri sama dengan. Dia akan menyeberangi tanda sama dengan, pindah ke ruas kanan. Negatif 4 menjadi positif 4. Seperti ini. Selanjutnya kita operasikan suku yang sejenis. Negatif 2 kurang 1, hanya langkah mengoperasikan bentuk aljabar ya, sama dengan 7. Kita selesaikan, negatif 2 kurang 1, C menjadi negatif 3C, sama dengan 7. Negatif 3C di sini artinya negatif 3 kali C. Perkalian. Target kita mengubah menjadi C sama dengan. Maka perkalian negatif 3-nya akan kita pindah ke sebelah kanan sama dengan.
Ketika kita pindah, perkalian menjadi pembagian. Sehingga C sama dengan 7 per negatif 3. Pembagian itu sama aja, boleh pakai per ya. Ketika dalam kasus mengubah perkalian menjadi pembagian, maka tanda negatifnya tidak berubah, tetap. Yang berubah apabila suatu penjumlahan atau pengurangan menyeberangi sama dengan. Kalau yang berpindah adalah perkalian atau pembagian, maka tanda negatifnya tetap. 7 per negatif 3 itu sama saja dengan negatif 7 per 3. Seperti ini cara ringkasnya. Mudah kan? Lebih ringkas daripada langkah yang sebelumnya kita buat. Atau apabila kita mencoba cara ringkas ini pada contoh yang pertama tadi, 3x tambah 12 sama dengan 0. Maka caranya sama saja, kita kumpulkan yang sejenis. Mana yang sejenis? 12 dan 0, sama-sama tidak ada variabel. Targetnya menjadi x sama dengan, berarti x kita pertahankan di ruas kiri, sementara selain x kita pindah ke ruas kanan. Enggak, di sini menjadi 3x, 12-nya kita pindah ke sebelah kanan, 0 tetap di kanan, 12 positif 12 awalnya di kiri sama dengan, dipindah ke kanan sama dengan, menyeberangi menjadi negatif 12. Kita selesaikan, 3x sama dengan 0 kurang 12, negatif 12. Lalu kita ubah menjadi x. 3x artinya 3 kali x. Ketika dipindah maka menjadi pembagian, sama dengan negatif 12 bagi 3. Negatif 12 dibagi 3 nilainya adalah negatif 4. Sama ya seperti langkah penyelesaian pada contoh pertama tadi. Hasilnya juga sama. Di sini dihasilkan x sama dengan negatif 4, dan pada yang kedua dihasilkan C sama dengan negatif 7 per 3. Nah, ini cara ringkasnya. Silahkan jika kalian ingin menggunakan cara ringkas ini. Jika kalian lebih paham menggunakan metode yang pertama, metode persamaan yang ekuivalen, silahkan gunakan cara itu. Yang penting kalian paham. Mau pakai cara substitusi juga boleh, asalkan kalian paham. Mau pakai cara ringkas ini juga boleh. Saran saya yang paling sering digunakan adalah cara ringkas ini, dan juga cara metode persamaan yang ekuivalen. Jadi pahami baik-baik dua cara itu. Demikian, semoga bermanfaat. Ayo yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa like. Terima kasih.